Luhur, hodam dari bangsa malaikat ya Pak Ustadz ya, mungkin hodam yang dari bangsa jin. Nah, kita menyikapinya terkadang kekuatannya dulu nih yang harus paham, apakah ke unsur negatif, apa ke unsur yang positif. Karena kalau bicara tentang hodam, dia akan memberikan rasa kepada yang diikuti itu tergantung apa yang dia rasakan. Contohnya seperti ini, kalau memang hodam yang negatif, kadang-kadang hal yang dia ikuti kebanyakan yang negatif. Nah, kalau yang memang yang positif hodam tersebut pasti mengarahkan ke hal yang positif. Misalkan contoh, orang ini jarang bergaul dengan masyarakat setempat, ternyata dia bergaul. Mungkin ada arahan, ada dorongan dari hal-hal yang memang dia tidak sadari. Gitu. Karena untuk bicara tentang hodam, tadi ada yang paham bahwa dia diikuti oleh hodam tersebut, ada yang tidak menyadarinya bahwa dia diikuti oleh hodam. Ya sebenarnya bukannya si hodam tersebut tidak memberikan satu arahan ya kepada yang diikuti tersebut. Kadang sering, mungkin entah di mimpi, entah misalkan secara tidak sengaja dia mempunyai rasa yang lebih pekat, itu Ustaz. Nah, makanya kalau memang kita ingin tahu kapasitas yang mendampingi kita itu dengan cara positif atau negatif, kita harus banyak yang memang paham pada diri kita, kesadaran, kembali ke diri, introspeksi diri. Jadi contoh, kalau misalkan ada sosok Hawa yang memang itu bukan bagian dari kita tuh perasaan kok hidup ini seperti gak ada arah dan tujuan. Cuma makhluk di situ bukan berarti dia arahnya ke hal negatif, bukan, dia ke hal yang positif. Jadi sosok beliau ini suka mengarahkan ke saya seolah-olah nih harus sering, misalkan yang nggak pernah sholat jadi disuruh sholat gitu Ustaz. Yang mungkin jarang bergaul dengan tokoh-tokoh di sekeliling masyarakat, ya sekarang mungkin diarahkan ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada salam kepada keluarga silaturahmi yang saya hormati, sakabehna teu diwiji-wiji, mudah-mudahan urang sadayana dipasihan kemakmuran ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah orang bisa bertemu kembali, berkumpul kembali tentang pembahasan anu kudu dibahas. Mudah-mudahan naon bakal dibahas kurang ieu bisa bermanfaat pikeun urang dan pikeun orang-orang yang mendengar bahasan urang. Amin. Amin. Mungkin tema malam ini kita mengupas sedikit tentang mistik lah. Mistik. Orang berbicara tentang khodam. Jadi khodam eta kan lamun diartikan secara bahasa orang pembantu. Mungkin aya keterangan yang menjelaskan khodam eta aya khodam ti golongan malaikat. Aya khodam anu khodam turunan ti karuhun urang, aya khodam yang mungkin didampingi oleh bangsa-bangsa jin dan lain sebagainya. Mungkin untuk tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia ada yang diikuti oleh khodam dan ada yang tidak diikuti oleh khodam. Dan yang diikuti oleh khodam mungkin ya ada yang dia sadar bahwa dirinya mempunyai khodam dan ada pula yang tidak sadar bahwa dirinya mempunyai khodam. Padahal dia punya khodam tapi dia tidak sadar. Itu. Mungkin untuk lebih jelas untuk Aden sendiri, jadi menyikapi tentang masalah khodam itu seperti apa dan bagaimana cara apabila kita sudah
tahu, misalkan ada orang yang memberitahu bahwa kita itu mempunyai hodam atau diikuti oleh seorang hodam. Jadi bagaimana untuk mengetahui bahwa kita itu mempunyai hodam? Mungkin untuk versi Adaden, mangga supaya ya bisa lebih jelas pada kita. Ya, turun Pak Ustadz. Kalau menurut versi Deden sih ya, versi saya sendiri tentang menyikapi tentang hodam, saya juga sebenarnya belum akurat pengetahuan tentang hodam tersebut. Cuma pernah lah punya pengalaman. Kadang-kadang ya tadi yang dibicarakan Pak Ustadz, kadang hodam dari bangsa karuhut, hodam dari bangsa malaikat ya Pak Ustadz ya, mungkin hodam yang dari bangsa jin. Nah, kita menyikapinya, kadang kekuatannya dulu nih yang harus paham, apakah ke unsur negatif, apa ke unsur yang positif. Karena kalau bicara tentang hodam, dia akan memberikan rasa kepada yang diikuti itu tergantung apa yang dia rasakan. Contohnya seperti ini, kalau memang hodam yang negatif, kadang-kadang hal yang dia ikuti kebanyakan yang negatif. Nah, kalau yang memang yang positif hodam tersebut pasti mengarahkan ke hal yang positif. Misalkan contoh, orang ini jarang bergaul dengan masyarakat setempat, ternyata dia bergaul. Mungkin ada arahan, ada dorongan dari hal-hal yang memang dia tidak sadari. Gitu. Karena untuk bicara tentang hodam, tadi ada yang paham bahwa dia diikuti oleh hodam tersebut, ada yang tidak menyadarinya bahwa dia diikuti oleh hodam. Ya sebenarnya bukannya si hodam tersebut tidak memberikan satu arahan ya kepada yang diikuti tersebut. Kadang sering mungkin entah di mimpi, entah misalkan secara tidak sengaja dia mempunyai rasa yang lebih pekat. Itu Ustaz. Nah, makanya kalau memang kita ingin tahu kapasitas yang mendampingi kita itu dengan cara positif atau negatif, kita harus banyak yang memang paham pada diri kita. Jadi kembali ke diri, introspeksi diri. Jadi contoh, kalau misalkan ada sosok Hawa yang memang itu bukan bagian dari kita tuh perasaan kok hidup ini seperti gak ada arah dan tujuan gitu. Hati pengen hijrah tapi karena memang belum waktunya, apa hidayah belum ada, kita nggak tahu. Mungkin contoh kecilnya ya yang diikuti oleh khodam yang negatif mungkin ya. Jadi mungkin kebawaan untuk dirinya seperti tidak ada masalah atau tidak ada apa, tapi dia ingin mencari masalah dengan orang, seperti itu ya. Emosi kadang-kadang, terus tutur katanya kadang-kadang ya kebanyakan hal yang memang dia tidak harus diucapkan, misalkan contoh bahasa yang kurang baik lah, kadang dia pun tidak sadar. Jadi pembawaan si hodam dengan dirinya itu tidak stabil gitu. Tapi unsur yang bisa mendatangkan hodam tersebut, jadi katakan ya orang kita ya tidak ingin mempunyai hodam, tetapi kok hodam itu bisa mengikuti kita, yaitu mau hodam positif tak mau hodam negatif, kok bisa seperti itu? Apakah unsur keinginan hodam tersebut, apakah ada daya tarik dalam tubuh kita? Kadang kalau saya gini Pak, tentang hodam yang memang secara negatif, dia kadang ada yang punya rasa suka ke diri kita. Kadang yang memang tidak diundang dia datang sendiri, itu ada tuh yang ngikutin secara kita tidak merasa. Berarti mengikuti resep dari sikap atau watak mungkin ya, watak kita, entah dari kelakuan dan sebagainya. Mungkin dari watak yang kurang bagus, nggak mau wataknya kurang ada, ya mungkin ada sosok hodam yang kurang baik, wadah aing ya. Itu merenya itulah bahasa Sunda nama. Jadi ada yang seperti itu hodam itu ya. Lamun kieunya, namun di benda pekakas eta nya boh kris, boh batu, itu termasuknya ayah hodaman apa hanya energi belaka doang, energi hodamna doang. Ya sebenarnya kembali ke tadi pertanyaan tentang masalah atau di keris atau di batu, apakah ada hodamnya? Ada. Karena hodam itu ya seperti kita sebenarnya ya Pak Ustadz ya. Menurut Pak Ustadz sama ya, punya kehidupan juga gitu. Jadi kalau misalkan hodam tersebut, kalau memang ada dalam satu pusaka,
itu kadang-kadang dia suka minta dirawat. Nah, minta dirawat. Arti dirawat ya, bukan berarti kita merawat menduakan atau memusirkan, bukan. Jadi cuma hanya melestarikan budaya mungkin arahnya ke situ. Karena yang saya tahu tentang kodam sih nggak terlalu banyak. Cuma saya punya pengalaman. Saya pun dulu pernah punya pengalaman nggak tahu itu kodam apa-apa awalnya. Cuma bukan membuka diri sendiri ya, cuma ini kita berbagi pengalaman. Jadi saya dulu pernah punya pengalaman secara pribadi. Saya pernah diikuti oleh salah satu ya makhluk. Cuma makhluk di situ bukan berarti dia arahnya ke hal negatif, bukan. Dia ke hal yang positif. Jadi sosok beliau ini suka mengarahkan ke saya seolah-olah nih harus sering, misalkan yang nggak pernah sholat jadi disuruh sholat gitu Ustaz. Yang mungkin jarang bergaul dengan tokoh-tokoh di sekeliling masyarakat, ya sekarang mungkin diarahkan ke situ. Itu yang saya rasakan dulu. Nah terus dulu ada juga yang hodam yang memang sifatnya ke saya itu negatif. Jadi dia juga berlawanan akhirnya Ustaz. Berlawanan, membuat diri ini terbelenggu akhirnya. Terbelenggu, kita selalu kontra. Pro kontra dalam diri. Yang satu ingin ke hal yang baik dan satu yang narik ke hal yang negatif, yang tidak baik. Jadi kita yang punya diri ini akhirnya melawan hawa tersebut ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa perjuangan saya dulu gitu. Jadi mungkin yang ngikutin saya secara aktif melihat saya nggak benar tuh nyaman dia. Kayaknya nih orang ini merasa si hodam tersebut nyaman aja lah mungkin. Setelah saya ditarik oleh hal yang positif, jadi dia melawan dalam arti ini udah punya saya, ini punya saya seperti itu tuh, tarik menarik. Nah kalau kita nggak istiqomah oleh prinsip dan kita tidak punya kekuatan yang memang kita secara syariat itu memaksakan apa yang harus kita lakukan dalam hidup. Allah. Tapi untuk hodam tersebut ya, jadi ada sisi negatif dan ada sisi positifnya nggak itu? Ada Ustaz. Ya, walaupun dikatakan hodam itu ya hodam yang mengarahkan ke hal yang positif ya untuk diri kitanya. Jadi ada hal yang positif dan negatifnya enggak itu? Ada Ustaz. Dari segi positifnya, jadi mengarahkan, mengajarkan yang baik-baik. Yang tadi saya bilang, kalau hodam yang positif, dia terkadang hodam itu yang dulu pernah mengikuti leluhur kita, atau mungkin entah karuhun kita seperti apa dulunya, jadi dia seperti estafet ke bawah untuk meneruskan jejak ruhun kita mungkin. Wallahu a'lam bishawab, entah seperti apa jejaknya atau perjalanannya, cuma kita yang meneruskan perjalanannya. Jadi mencarak Sundanya mah wallahu a'lam talakonnya gitu ta. Untuk hal yang negatifnya itu apakah orang tersiksa apakah harus mengikuti arahannya apa gimana itu? Ya tersiksa sih terlalu kasar kan, cuma memang amun urang nuturkeun negatifnya. Itu di hal positif ya kan, seperti contoh hal yang positif harus puasa, harus iya. Apakah ada tekanan batin tentu memang kalau konsep yang positif kita tuh sebenarnya saya bilang tadi pernah ditempa seperti dididik. Ya dididik. Jadi kenapa kita diberikan oleh hal yang hodam yang positif itu, kita diberikan seperti itu arahan agar kita mempunyai diri yang memang naik kapasitas, arti kapasitas yang memang tadinya kita mentalnya tidak kuat akhirnya jadi kuat. Yang memang semangatnya kita kurang jadi semangat gitu. Jadi beliau itu memberikan pelajaran, menempa diri kita ini biar kita bisa berjuang melalui kehidupan yang memang harus dijalani gitu kan. Tapi dalam luar konsep ibadah, dalam luar dari konsep ibadah atau pembentukan jadi diri ya, jadi kan beliau memberikan motivasi supaya power kita bangkit nih. Tapi di luar itu apakah dia bisa membantu seperti dalam hal pekerjaan atau hal-hal bisnis, bisa membantu apa enggak itu? Ya sebenarnya gini Pak Ustaz, saya bilang ini yang saya alami ya. Membantu secara langsung perjuangan sih tidak bisa. Namanya secara pengarahan cak sama aku masih lah. Cuma beliau kadang-kadang
sebenarnya selalu memberikan teka-teki ya. Teka-teki, ada teka-teki. Jadi beliau tuh memberikan ajaran secara rinci. Ketika kita ibarat menjalankan yang memang beliau ajarkan, nah jadi di kehidupan tuh rasa oh sama gitu. Itu diajarkan oleh ketentuan syariat juga. Itu Pak Ustaz. Ya mungkin gini, jadi versi itu kan berdasarkan pengalaman ADN ya. Jadi dari hal apa yang ditemukan ADN dari segi khodam, katakanlah ya pembimbing dalam segi batin. Mungkin di luar konsep ADN ini. Di luar konsep ADN. Jadi kan banyak. Jadi orang-orang itu mencari khodam supaya melancarkan usahanya. Mungkin ya dia sendiri khodam tersebut punya cara mungkin. Dengan cara memberikan bisikan dalam hatinya atau apa, misalkan terima omset ini, terima bisnis iya, ya mungkin di luar daripada konsep ADN ada menurut seperti ada itu. Kalau bicara luar daripada konsep saya itu ada Pak Ustaz. Ada khodam yang sifatnya ngebantu yang diikuti. Kadang-kadang ya tadi sifatnya membantu tersebut gitu. Itu suruhan kita akhirnya. Nah ketika kita misalkan kita udah paham dengan khodam tersebut, kita suruh dalam arti nyuruh, berarti kan dia tuh budak ya. Kenapa dia budak? Dia bakal ada tuntutan. Jadi pembedanya ada tuntutan. Ada tuntutan. Itu yang negatif. Misalkan contoh, saya ini punya bisnis. Besok saya mau ketemu dengan seseorang. Gimana caranya nih biar orang ini percaya ke saya, gitu kan? Dan dibantu oleh dia. Suatu saat dia bakal nagih. Nanti nagih tersebut apa yang kita kerjakan kepada si khodam tersebut, dia nagih. Lah. Bisa dibilang seperti itulah kalau kata kerja gitu. Iya kan yang dikhawatirkannya kan yang mungkin banyak orang yang belum paham ke arah situ. Misalkan banyak lah dari pengusaha-pengusaha, pembisnis ya ingin usahanya maju, bisnisnya supaya berhasil ya banyak. Ya datang ke orang-orang pintar ya minta istilahnya untuk khodam yang bisa membantu dia. Ternyata ada tuntutan ya. Ada tuntutan. Itu menurut saya ada tuntutan. Jadi bukan karena didasari khodam itu keinginan sendiri ya, karena diperintah mungkin ya. Tapi kalau khodam yang secara garis besarnya itu punya leluhur, terus dia estafet ke kita, ke anak itu tidak. Itu mengarahkan ke potensi. Jadi dia tuh memberikan pendewasaan kita dalam kehidupan. Jadi istilahnya kalau potensi kita sudah bangun, sudah bangkit, jadi perjalanan usaha pun itu dikerahkan oleh potensi diri kita sendiri, bukan karena khodam ya. Bukan. Karena kenapa? Kalau kita berbicara tentang ketergantungan oleh khodam tersebut, yang dikhawatirkan bukan karena akidah itu kan gampang ya. Gue hasil nih, gara-gara gue ketemu dengan sini ada unsur bantu dari takutnya namanya manusia, tidak semua sih. Kalau misalkan kayak saya sih memang kurang keimanan, gak kayak semua orang yang di luar sana. Cuma yang dikhawatirkan akidah itu jadi jaminan. Contoh, misalkan nih ada satu pusaka yang tadi diceritakan ya, misalkan. Nah pusaka itu punya salah satu khodam. Misalkan punya bisnis nih, si pemegang pusaka itu malamnya, kalau umumnya kan ritual lah. Setelah ritual, dia tersebut besok di kemudian harinya besoknya ketemu dengan salah satu bos, terus lancar. Secara tidak langsung otaknya bakal berbicara. Semalam nih gara-gara saya ini ritual alhamdulillah Saya sakit. Itu yang dikhawatirkan, takut lama kelamaan tuh berubah. Niatnya berubah. Jadi modal dasarnya emang harus akidah dulu. Iya, akidah. Sedangkan yang akidahnya belum tertata ya banyak. Jadi mengejar hal-hal seperti itu ya. Jadi ya mungkin harus dibahas juga ya masalah khodam ini, masalah khodam. Untuk golongan khodam kan banyak ya. Kadang dengar gambaran-gambaran jenis khodam seperti ini, seperti ular, seperti kadang ada harimau kan ya. Ada seperti ada kiai, sosok kerbau. Sebenarnya apa golongannya itu termasuk dari mana sih itu golongan itu? Saya Gimana itu? Bosan? Kasaha. Siapa aja yang bisa dijawab? Maksudnya di apa namanya? Dijelaskan gitu ya, Ya, masalah tadi secara khodam.
Ya, mungkin untuk secara hodam yang mungkin yang saya ketahui, itu kan ya, yang saya ketahui. Sebenarnya kan dari hodam-hodam itu tahu daripada unsur-unsur kehidupan yang ada yang tercipta sekarang yang berwujud, walaupun berwujudnya dohir, wujudnya itu goib, itu semuanya kan dari energi semuanya. Jadi kan bentuk hodam itu ya sebenarnya dari energi, dari kekuatan. Ya tergantung hodam itu ingin menyerupai apa. Mungkin kalau di daerah kita kan masyurnya kan ke Maung, ke Orai, gitu kan. Tapi belum tentu untuk daerah-daerah luar. Jadi ya kehendak dirinya menyerupai, karena kan itu kan bangsa lelembutan sama. Jadi menghendaki diri saya ingin berubah jadi Maung, ya dia jadi Maung. Kadang ya bisa berubah jadi sosok siapa, jadi sosok apa, bisa. Sebenarnya kan secara penggalian secara dalam ya khodam itu sebuah energi kekuatan, dan walaupun perwujudannya ya tergantung kehendak dirinya karena dia mampu merubah wujud, tapi ya hampir banyaknya yang berwujud ya sesuai dengan apa, dengan keadaan alam kita. Mungkin kalau di Indonesia kan alam kita ya seperti kekuatan banyak disandarkan kepada Maung, kepada apa, pada ular, Ular, ular. Dia berwujudnya kan seperti itu, berwujudnya itu. Ya benar semuanya dari kilatan-kilatan cahaya. Untuk golongannya termasuk dari bangsa jin kah? Bangsa malaikat? Dari bangsa mana itu? Nah, itu kan tadi kan sudah dibahas. Jadi kan yang dikatakan khodam itu kan ada dari golongan malaikat, ada dari golongan jin, ada dari golongan para sepuh. Kalau golongan-golongan malaikat mah ya teruntuk orang-orang yang khusus, seperti orang-orang soleh, seperti orang-orang mutakin. Ya dia bisa istilahnya untuk meminta bantuan kepada Allah dengan wasilah golongan para malaikat, ya seperti para nabi aja ya, seperti dalam peperangan Badar ya golongan-golongan malaikat membantu dalam peperangan Badar. Kalau kita wah saya jauh untuk kepada golongan-golongan malaikat. Kalau golongan-golongan daripada keruhun yaitu dari karomah beliau sehingga berwujud ya sama wujudnya. Dari karomah pun ada yang berwujudnya seperti maung, macan, ada dari khodam-khodam daripada keruhun yang berwujud, padahal ya bukan aslinya wujudnya seperti itu, tetapi merubah wujudnya dari energi karomah tersebut berwujud menjadi, jadi itulah seperti maung atau seperti apa ya, seperti orang yang berjubah atau apa dan yang sejenisnya. Kalau dari golongan-golongan jin ada juga golongan-golongan jin. Jadi kalau dari golongan-golongan jin ya mungkin ya kita harus berhati-hati juga walaupun yang berbentuknya wirid, tapi seketika tekad kita berubah bukan karena lillahi ta'ala itu ada. Jadi jin itu merupai khodam dan mendatangi kita bahwa saya ini khodam daripada wiridan tersebut, padahal dia jin. Kalau kita kurang peka, kurang akidah, ya suatu saat jadi khodam jin tersebut, katakanlah jin kafir ya, itu akan menyelimpangkan akidah kita. Karena perlu ya orang-orang yang spiritualitas perlu mengkaji tentang akidah, tentang ketauhidan, harus benar-benar dikaji tentang ketauhidannya, keimanannya. Mungkin untuk persyahadan bagaimana? maksudnya yang gimana, Mas? Ya antara untuk membedakan antara hodam positif dan negatif. Ya pokoknya tadi ketika misalkan kita sadar bahwa segala hal yang diperintahkan itu positif, tapi itu tapi awas, artinya tidak semuanya yang positif itu selalu positif. Kadang akhirnya kita harus pikirkan akhirnya, makanya kita harus istiqomah. Kadang-kadang ada hal pernah dulu tuh yang memang sifatnya negatif, dia berubah menjadi positif untuk menghasut ke diri seseorang.
Misalkan, ya atas hodam tersebut kamu nggak usah sholat lagi, kamu udah diterima sholatnya. Kita kan tidak tahu bahwa itu hodam yang negatif, benar kan? Negatif, secara garis besar negatif. Cuma kita hanya melihat seolah-olah kita ini memahami dia positif, kita mengikuti hanya kita sama. Nah, gitu. Jadi keistiqomahan dalam diri itu sangat penting. Jadi biar bisa menepis hal-hal yang memang akan menjuruskan. Jadi mungkin untuk kesimpulan ya, kita tarik kesimpulan dari awal sampai ke pembicaraan kita. Jadi kita kalau bisa jangan tergantung kepada khodam ya. Jangan tergantung kepada khodam. Apabila udah ada sesosok pembimbing, ya kita ikuti hal-hal yang positif yang kita mampu. Apabila kita di luar daripada jangkauan kita, contoh kamu harus ngembara, kata khodam, sehingga meninggalkan anak istri kita, di luar daripada batasan kita, jangan diikuti ya, jangan diikuti. Tetap kita harus memaksimalkan atau melihat kemampuan diri kita, ya tetap berupaya. Tapi kalau bisa, karena kan khodam-khodam yang positif pun seperti tadi yang ceritakan Adeden itu kan mengarahnya kepada supaya kita bangkit kepada potensi diri kita, sehingga kita mengenal siapa aslinya diri kita. Karena kalau seseorang sudah mengenal siapa dirinya, dia tidak akan bersandar atau berpegang kepada khodam-khodam tersebut. Mungkin kesimpulannya seperti itu ya untuk malam ini. Ya mudah-mudahan ada pencerahan, sedikitnya ada manfaat dari apa yang kita obrolkan. Ambillah perkara yang bisa menimbulkan hikmah untuk diri kita, buanglah perkara yang bisa melibatkan hati kita jadi bingung, jadi susah, kok mau mengkolkan akidah dari pembicaraan ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.